Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Febianti dengan NIM P1321012. Saya dari kelas A Manajemen Pemasaran 2021. Di sini saya akan membagikan video tutorial mengenai cara mengerjakan. Yang pertama ada linear regression prediction, yang kedua ada linear regression hypothesis testing, yang ketiga ada logistic regression, dan yang terakhir ada machine learning. Nah, soal yang pertama kita akan melakukan linear regresi prediction. Nah, sebelumnya fungsi linear regresi sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama untuk memprediksi atau mengestimasikan, kemudian yang kedua adalah untuk menguji hipotesis. Dan di soal yang pertama di sini kita akan menggunakan linear regresi untuk memprediksikan atau mengestimasikan. Nah, di sini sudah terdapat sebuah data yang berisikan yang pertama ada durasi dan ada skor. Nah, kita umpamakan di sini adalah data dari atlet. Di sini adalah waktu latihannya atau durasinya, kemudian ini adalah skor yang didapatkan. Nah, misalnya yang ini adalah durasinya 1 jam, kemudian skor yang didapatkan ada 76. Kemudian durasinya 2 jam, skor yang didapatkan 78. Begitu juga sampai yang di sini. Nah, kemudian kita diminta untuk mencari jika durasinya 6 jam, kemudian 8 jam, itu berapa skor yang akan didapatkan. Nah, caranya yang pertama kita akan mencari coefficient of slope-nya terlebih dahulu. Caranya adalah kita ketikkan sama dengan, kemudian kita tulis linear atau linear estimation, kemudian kita diminta untuk memasukkan variabel y-nya. Nah, variabel y di sini adalah skor, kemudian variabel x adalah yang durasi. Maka dari itu kita memasukkan terlebih dahulu yang skor. Kita blok datanya. Nah, kemudian koma kita masukkan yang x. Nah, kemudian koma lagi kita diminta untuk memasukkan true and false. Nah, yang pertama kita memasukkan terlebih dahulu yang true. Kemudian koma baru yang false. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, ini sudah ketemu coefficient of slope-nya. Kemudian kita akan mencari coefficient of intercept-nya. Caranya adalah kita mencari persamaan menggunakan kurva. Maka dari itu kita blok terlebih dahulu datanya, kemudian kita ke insert, pilih chart yang scatter plot. Nah, di sini kemudian titik biru yang ada di sini kita klik kanan, kemudian pilih yang add trend line. Nah, di sini kita pilih yang linear, kemudian scroll ke bawah, kita centang yang display equation on chart dan display R-square value on chart. Nah, kemudian kita ubah terlebih dahulu warnanya yang garis karena supaya tidak sama-sama biru, kita ubah menjadi merah. Kemudian ini kita close saja, yang ini kita pindahkan supaya bisa terbaca dan kita besarkan. Nah, ini sudah ketemu persamaan. Nah, kemudian yang ini yang 67,162 ini adalah coefficient of intercept-nya. Kita ketikkan di sini. Nah, kemudian ini adalah persamaan atau rumus untuk mencari skor. Kita tuliskan di sini. Jadi skor rumusnya adalah sama dengan 5,2503, kemudian x artinya adalah kita kali dengan duration. Kemudian ditambah 67,162. Nah, inilah rumus untuk mencari skor. Maka dari itu kita tinggal masukkan di sini. Caranya adalah sama dengan kita blok data di sini, coefficient of slope-nya, kemudian kita kalikan dengan durasinya, yaitu yang ini karena kita ingin mencari.
kemudian kita tambahkan dengan coefficient of intercept-nya. Nah, sebelum itu, yang coefficient of slope, ini kita kunci terlebih dahulu menggunakan Fn plus F4. Kemudian coefficient of intercept-nya kita kunci juga supaya tidak berubah-ubah. Kemudian baru kita enter. Nah, sudah ketemu, tinggal kita drag ke bawah. Kemudian kita jadikan ke number, kemudian kita tulis desimalnya. Nah, inilah hasil dari skor yang didapatkan. Ada jika durasinya 6 jam, skor yang didapatkan ada 99, kemudian seterusnya. Nomor 2, kita akan melakukan linear regression hypothesis testing. Nah, di sini sudah terdapat dua variabel. Yang pertama ada variabel X yang terdiri dari iklan radio, kemudian ada digital marketing dan iklan koran. Nah, kemudian ada variabel Y-nya yaitu keputusan pembelian. Nah, kita akan melakukan analisis regresi menggunakan Excel. Nah, kita ke data, kemudian kita pilih data analisis, kita pilih yang regression, kemudian klik OK. Nah, di sini muncul kita diminta untuk memasukkan variabel Y-nya dan variabel X-nya. Yang pertama kita akan memasukkan variabel Y-nya yaitu keputusan pembelian, kita blok datanya. Kemudian yang variabel X kita masukkan dari iklan radio sampai iklan koran. Kemudian di sini ada label, kita centang. Kemudian di sini pilih yang new worksheet karena kita akan menampilkan hasilnya di halaman yang baru atau menampilkan di sheet yang baru. Kemudian klik OK. Nah, ini udah muncul outputnya. Yang pertama kita nanti akan melihat dari nilai R-square-nya, kemudian nilai signifikan F yang ada di tabel ANOVA, kemudian kita lihat koefisien yang ada di sini dan nilai p-value-nya. Kemudian kita akan interpretasikan seperti yang sudah saya buat. Nah, ini adalah hasil interpretasi dari output tadi. Yang pertama, kita lihat dari nilai R-square-nya. Nilai R-square di sini memiliki nilai sebesar 0,5705, yang berarti variabel keputusan konsumen atau variabel Y sebesar 57,05% ini dipengaruhi oleh variabel bebas dalam penelitian ini. Kemudian sisanya yaitu 42,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Nah, yang kedua kita lihat dari tabel ANOVA-nya. Nah, diketahui nilai signifikan F-nya sebesar 0,0463, yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan secara simultan atau bersamaan variabel X1, X2, dan X3 dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel keputusan pembelian konsumen atau variabel Y. Nah, kemudian yang di sini adalah dilihat dari nilai koefisien dan nilai p-value-nya. Yang pertama adalah iklan radio atau X1-nya. Nah, variabel X1 memiliki nilai koefisien sebesar 0,1974 dan nilai p-value sebesar 0,4642, yang mana nilai p-value tersebut lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 secara parsial atau terpisah memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap variabel keputusan pembelian konsumen.
Nah, yang kedua adalah digital marketing. Variabel X2 memiliki koefisien sebesar 26,870 dan nilai p-value sebesar 0,007, yang mana nilai p-value tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X2 secara parsial atau terpisah memiliki pengaruh yang positif, namun memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel keputusan pembelian konsumen. Kemudian yang terakhir ada iklan koran. Variabel X3 memiliki nilai koefisien 1,599 dan nilai p-value sebesar 0,637, yang mana nilai p-value tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X2 secara parsial atau terpisah memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap variabel keputusan pembelian konsumen. Nah, yang kedua kita akan menggunakan SPSS. Caranya adalah kita copy data dari iklan radio sampai keputusan pembelian, kita copy dan paste di SPSS. Nah, sudah kita paste, kemudian kita ke variabel view. Di nama kita ubah terlebih dahulu, ini menjadi X1, kemudian X2, X3, dan Y. Nah, kemudian di label ini kita berikan namanya X1 tadi adalah iklan radio, kemudian X2 adalah digital marketing, kemudian X3 adalah iklan koran, dan Y-nya adalah keputusan pembelian. Nah, jika sudah, kita beralih ke bagian measure. Yang di sini dari X1 sampai X3 kita ubah menjadi scale. Dan yang Y kita biarkan. Nah, jika sudah, kita kembali ke data view. Kemudian kita langsung melakukan analisisnya, yaitu kita pilih analyze, kita pilih yang regression di sini, kemudian pilih yang linear. Nah, ini sudah muncul, kemudian kita masukkan variabel dependennya adalah keputusan pembelian. Kemudian variabel independennya adalah X1 sampai X3. Kita masukkan semua. Nah, jika sudah, kita ke statistik. Kita pilih yang collinearity diagnostics. Nah, ini kita centang. Kemudian kita klik continue. Kemudian di plot yang Y, di sini kita masukkan yang S receipt atau S residual, kita masukkan ke variabel Y-nya. Kemudian yang X adalah yang Z pred ini atau Z prediction. Nah, jika sudah, yang histogram dan normal probability plot kita centang semua, kemudian continue. Nah, jika sudah, kita beralih ke save, kemudian yang unstandardized ini kita centang, kemudian continue, kemudian langsung klik OK.
Nah, sudah muncul outputnya. Nah, ini adalah outputnya. Yang pertama, kita akan melakukan uji asumsi klasiknya dengan melihat uji normalitas. Yang pertama, kita melihat lewat ini histogramnya. Yang di sini. Nah, berdasarkan uji normalitas dengan melihat hasil diagram histogram yang mana memiliki pola berbentuk lonceng atau gunung, maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi secara normal. Nah, yang kedua kita melihat dari tabel p-plotnya. Berdasarkan hasil p-plot, terlihat bahwa sebaran datanya sudah menyebar di sekitar garis diagonal. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi secara normal. Nah, kemudian kita akan melihat ke tabel Kolmogorov-Smirnov-nya. Tapi di sini belum ada, maka dari itu kita akan memunculkan dulu. Caranya kita kembali ke SPSS-nya terlebih dahulu. Nah, di sini muncul sel baru atau data baru, yaitu res1 atau residual 1. Nah, data inilah yang akan kita gunakan untuk melihat atau memunculkan tabel Kolmogorov-Smirnov-nya. Caranya adalah kita pilih Analyze, kemudian pilih yang non-parametric test. Kita pilih yang Legacy Dialog, kemudian pilih yang One Sample KS. Nah, muncul kotak dialog yang ini unstandardized ini residual 1. Kita masukkan ke tes variable list-nya. Nah, jika sudah, langsung kita klik OK. Nah, sudah muncul di outputnya. Nah, ini sudah muncul one sample Kolmogorov-Smirnov-nya. Kita interpretasikan, yaitu berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov pada tabel ini dapat ditentukan bahwa nilainya adalah sebesar 0,078, yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan terdistribusi secara normal dan tidak terjadi gejala normalitas. Selanjutnya kita akan melakukan uji multikolenearitas atau untuk melihat apakah variabel X1, X2, dan X3 itu saling berkolerasi atau tidak. Nah, kita melihat berdasarkan tabel yang ini, koefisien. Nah, berdasarkan tabel koefisien, kita lihat dari nilai fifth-nya. Dari masing-masing variabel adalah harus lebih kecil dari 10, dan nilai toleransinya adalah harus lebih besar dari 0,1. Sehingga berdasarkan yang ada di sini, dapat kita simpulkan bahwa data yang digunakan masing-masing variabel X-nya tidak saling berkorelasi dan data yang digunakan terbebas dari gejala multikolenearitas. Nah, kemudian kita akan melakukan uji heterokedasitas. Itu kita lihat di tabel scatter plot-nya. Nah, di sini berdasarkan tabel scatter plot-nya dilihat bahwa data tersebar secara merata dan tidak membentuk pola tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan terbebas dari gejala heterokedastisitas.
Nah, kemudian kita akan melakukan uji hipotesis. Yang pertama kita lihat di nilai R-square-nya pada model summary. Nah, diketahui bahwa nilai R-square-nya sebesar 0,571 atau 57,1%. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel keputusan pembelian konsumen atau variabel Y-nya dipengaruhi oleh variabel iklan koran X1, kemudian digital marketing X2, dan iklan radio X3. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Kemudian kita akan melihat signifikasi simultannya berdasarkan tabel ANOVA. Nah, berdasarkan tabel ANOVA menunjukkan bahwa nilai signifikansi atau p-value-nya sebesar 0,046, yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau bersamaan variabel X1, X2, dan X3 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel keputusan pembelian konsumen atau variabel Y. Nah, kemudian kita akan melihat signifikansi parsialnya berdasarkan tabel koefisien. Nah, yang pertama adalah iklan radio. Variabel X1 memiliki nilai p-value sebesar 0,461, yang mana nilai p-value tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 secara parsial atau terpisah memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap variabel keputusan pembelian konsumen atau Y. Kemudian yang kedua adalah digital marketing. Variabel X2 memiliki nilai value sebesar 0,008, yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X2 secara parsial atau terpisah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel keputusan pembelian konsumen atau variabel Y. Kemudian yang terakhir ada iklan koran. Nah, variabel X3 di sini memiliki nilai p-value sebesar 0,638, yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X3 secara parsial atau terpisah memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap variabel keputusan pembelian konsumen atau variabel Y. Baik, soal yang ketiga adalah tentang logistic regression. Nah, di sini sudah terdapat data yang berisikan yang pertama ada subscribe, kemudian ada age atau usia, dan ada income atau pendapatan. Nah, di sini kita akan melihat atau memprediksi apakah age atau usia dan pendapatan ini akan mempengaruhi pelanggan untuk berlangganan atau tidak berlangganan. Nah, jika kita lihat di subscribe di sini ada angka 0. Ini artinya tidak berlangganan atau no subscribe, dan yang satu ini artinya adalah berlangganan atau subscribe. Nah, cara yang pertama adalah kita buka terlebih dahulu SPSS kita, kemudian data yang ada di sini kita copy ke SPSS-nya. Kita copy, kemudian kita paste di SPSS. Nah, jika sudah, kita ke variable view, kemudian kita ubah terlebih dahulu namanya. Yang pertama tadi adalah subscribe, kemudian yang kedua adalah age, yang ketiga adalah income. Nah, jika sudah, desimalnya kita ubah terlebih dahulu menjadi 0. Kemudian kita ke value. Di sini yang subscribe kita jelaskan
Kalau 0 berarti no subscribe. Kemudian kita add. Kemudian kalau 1 berarti subscribe. Kita add lagi. Kita klik OK. Nah, sudah yang age dan income kita biarkan. Kemudian ke measure, yang subscribe kita ubah menjadi nominal. Kemudian yang age dan income kita ubah menjadi scale. Nah, kemudian kita kembali ke data view. Kemudian kita pilih analyze. Kita pilih yang regression. Kemudian di sini ada pilihan binary logistik atau multinomial logistik. Nah, kita pilih yang binary logistik karena kita hanya memiliki dua ketentuan atau dua output, yaitu kita ingin mengetahui apakah pelanggan itu subscribe atau tidak subscribe. Nah, maka dari itu kita pilih yang binary. Nah, kemudian kita diminta untuk memasukkan variabel dependent dan covariate-nya. Nah, yang dependent yang pertama adalah yang subscribe. Kita masukkan. Kemudian yang covariate adalah income dan age. Kita masukkan. Nah, jika sudah, kita pilih yang save. Kemudian ada pilihan yang ini, probabilities dan group membership. Kita centang. Kemudian kita continue. Kemudian ke option. Nah, di sini kita centang semua seperti classification plot, kemudian Hussmer-Lemaître. Kemudian ada case-wise listing, correlation of estimate, dan iteration history. Nah, yang terakhir ini kita biarkan saja atau boleh dicentang atau tidak. Karena di sini sudah 95%, maka kita biarkan saja. Langsung klik continue. Kemudian OK. Nah, sudah muncul outputnya. Nah, yang pertama adalah case processing summary. Di sini kita bisa melihat bahwasannya total data yang kita gunakan ada 407 data. Kemudian di missing case di sini 0, berarti tidak ada data yang missing atau semua data terrecord dengan baik. Nah, kemudian ini dependent variable encoding, seperti yang awal tadi sudah dijelaskan bahwa kalau 0 artinya not subscribe, dan kalau 1 artinya subscribe. Kemudian kita ke ini, blok 1 beginning block, maksud saya blok 0 beginning block, yang iteration history. Nah, kita lihat yang nilai -2 log likelihood-nya. Di sini nilainya adalah 553 sekian. Nah, kita bandingkan data yang ada di blok 0 ini dengan blok 1. Yang di sini kita lihat juga yang di -2 log likelihood-nya. Di sini nilainya adalah 514 sekian. Nah, artinya data yang digunakan semakin baik. Karena pada tahap awal atau di blok 0 ini, itu angkanya besar. Kemudian di tahap selanjutnya atau yang ada di blok 1, itu angkanya semakin kecil. Maka data yang digunakan semakin baik atau semakin presisi. Nah, kemudian kita ini yang omnibus test. Ini adalah artinya berhubung kita menggunakan dua variabel independen, maka kita gunakan omnibus test. Kita lihat dari model di sini, nilai signifikannya adalah 0,000, yang mana nilai ini lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan variabel income dan age atau pendapatan dan usia memiliki pengaruh yang signifikan untuk mempengaruhi subscribe. Nah, kemudian
kita ke yang model summary yang di sini. Nah, yang model summary kita lihat nilai nickel care R-squared-nya. Di sini kan nilainya sebesar 0,124. Nah, artinya data yang digunakan variabel X-nya bisa memprediksikan variabel Y sebesar 124%, yang dimana variabel Y dipengaruhi oleh variabel X dalam penelitian ini, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Kemudian kita ke Hosmer and Lemeshow test. Nah, pada Hosmer and Lemeshow kita lihat nilai signifikansinya, yaitu harus lebih besar dari 0,05. Nah, berdasarkan yang ada di sini nilainya adalah 0,202, artinya nilainya lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulannya adalah H0-nya ditolak, sedangkan HA-nya diterima. Maka dari itu data yang digunakan dalam penelitian ini cocok dengan model. Nah, kemudian kita ke classification table-nya. Di sini kita lihat yang overall percentage-nya, yaitu ada 66,3. Artinya kita bisa memprediksi ketepatan data kita sebesar 66,3%. Nah, kemudian kita lihat yang variable in the equation. Yang ini. Nah, berdasarkan nilai signifikansi pada tabel ini, kita lihat nilai signifikansi di usia sebesar ini 0,001, yang mana lebih kecil dari 0,05. Artinya, penelitian ini bisa memprediksikan apakah pelanggan kita akan berlangganan atau tidak. Semakin tua usia pelanggan, maka akan semakin mungkin untuk berlangganan. Nah, kemudian kita lihat nilai signifikansi dari income-nya, yaitu sebesar 0,000, yang mana lebih kecil dari 0,05. Maka dapat dikatakan semakin besar income-nya atau semakin besar pendapatannya, maka akan semakin besar kemungkinan untuk berlangganan. Baik, yang terakhir adalah tentang machine learning atau neural network. Jadi kita akan memprediksi calon karyawan dengan melihat variabel yang ada di data. Nah, kita ke variabel view, kemudian ini adalah ke-9 variabel yang akan menjadi penilaiannya. Kemudian kita langsung ke data view. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada 100 data karyawan yang sudah bekerja di perusahaan. Kemudian ada 15 data calon karyawan yang nanti kita akan mencari nilai performanya. Nah, siapa yang memiliki nilai performa yang paling tinggi, maka akan direkrut untuk menjadi karyawan di perusahaan. Nah, caranya kita ke analyze, kemudian pilih yang neural network, kemudian pilih yang multi-layer perceptron. Nah, kenapa pilih yang multi-layer? Karena ini yang paling ideal atau yang paling stabil, dan juga multi-layer ini yang paling banyak digunakan atau yang paling sering digunakan. Nah, yang pertama kita akan memasukkan variabel-variabelnya. Yang pertama ada dependent variabelnya. Nah, kita akan memasukkan skor kinerja karyawan ke dependent variable. Kemudian yang faktor di sini kita kosongkan saja. Lalu yang covariate kita masukkan semua variabel yang tersisa. Nah, setelah itu kita pilih yang output.
Kemudian kita centang yang independent variable importance analysnya. Nah, kemudian kita ke save, kemudian pilih yang save predicted value. Nah, setelah itu langsung kita oke. Kemudian muncul outputnya. Nah, ini sudah muncul outputnya. Yang pertama itu ada cache processing summary-nya. Di sini data yang digunakan untuk training itu ada 70 data atau 70%. Kemudian data yang digunakan untuk testing ada 30 atau 30%. Kemudian data yang valid ada 100% dan data yang exclude ada 15. Jadi totalnya ada 115 data. Nah, kemudian ini network information-nya kita memiliki covariate-nya atau variabelnya 8, member of unit-nya 8, kemudian number of hidden layer-nya ada 1, dan number of unit in hidden layer ada 3. Nah, ini hasilnya tadi. Kemudian kita ke model summary. Nah, di sini yang bagian training kita lihat yang persen incorrect prediction-nya itu sebesar 24,3%. Nah, kemudian di bagian testing kita lihat juga di persen incorrect prediction-nya itu sebesar 53,3%. Nah, hasil ini masih cukup tinggi sehingga hasil prediksinya nanti kurang tepat atau akurasinya sangat kecil. Nah, kemudian kita scroll ke bawah, kita lihat yang independent variable importance-nya. Nah, di sini kita bisa melihat variabel mana saja yang memiliki pengaruh paling besar untuk bisa melakukan prediksi terhadap performa calon karyawan. Yang memiliki nilai importance paling tinggi yang pertama adalah IQ dengan nilai 0,291, kemudian ada pengalaman kerja dengan nilai 0,237. Nah, sedangkan variabel seperti gender, ketelitian, personality, memiliki gelar akademik, kemudian ada sukses menyelesaikan soal matematika, dan Vance Aldi Taher ini nilai importance-nya masih rendah, bisa dikatakan rendah sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap performa. Jadi variabel yang berpengaruh dalam penilaian performa ada dua, yaitu IQ dan pengalaman kerja. Nah, kita kembali dulu ke SPSS-nya. Nah, setelah kita melakukan neural network, muncul variabel baru yang ini, MLP predicted value atau nilai prediksinya. Nah, kita lihat yang pertama di sini. Nah, karyawan yang nomor 1 ini memiliki nilai performanya 10, tetapi di sini malah diprediksikan nilainya itu 9. Nah, ini meleset karena tadi presentase kesalahan prediksinya itu cukup besar, yaitu 53%. Maka dari itu kita harus mengulangi analisis neural network-nya agar menghasilkan presentase kesalahan yang lebih rendah daripada hasil sebelumnya. Maka dari itu yang ini kita hapus terlebih dahulu. Kemudian kita lakukan ulang analisis neural network-nya. Kita pilih analyze, kemudian neural network, kemudian pilih yang multilayer perceptron. Nah, di variabel ini yang di covariate tadi kan yang paling berpengaruh hanya yang IQ dan pengalaman kerja. Nah, selain itu kita hapus saja variabelnya seperti gender, ketelitian, kemudian ada personality, kemudian memiliki gelar akademik, sukses menyelesaikan soal matematika, dan Vance Aldi Taher. Nah, ini kita hapus saja.
Kemudian covariatnya tinggal 2, yaitu yang paling berpengaruh ada IQ dan pengalaman kerja. Kemudian kita oke. Nah, ini sudah muncul output yang baru. Nah, ini adalah output yang baru. Yang pertama ada case processing summary-nya, yaitu yang pertama ada data yang digunakan untuk training, ada 76 data atau 76%. Kemudian untuk testing ada 24 atau 24%. Kemudian data yang valid ada 100% dan data yang exclude ada 15. Kemudian totalnya ada 115 data. Nah, ini yang network information. Tadi kan awalnya covariatnya 8, kemudian jadi 2 karena yang paling berpengaruh hanya IQ dan pengalaman kerja. Kemudian kita lihat di model summary-nya. Nah, kita lihat di bagian training yang present incorrect prediction-nya. Nah, ini sudah berubah. Tadi kan cukup tinggi nilainya, dan sekarang nilainya menjadi 19,7%. Kemudian yang di testing, percent incorrect prediction-nya sudah jauh lebih rendah daripada sebelumnya, yaitu 25%. Sehingga hasil prediksinya nanti bisa cukup akurat. Kemudian kita ke independent variable importance-nya, yaitu variabel yang paling berpengaruh. Ada IQ dengan nilai importance yang tinggi, yaitu 0,629 dan pengalaman kerja 0,371. Nah, setelah itu kita kembali ke SPSS lagi. Nah, di sini kita lihat nilai performa dan nilai prediksinya sudah sama, yaitu di sini performanya 10, diprediksi juga 10. Nah, kemudian kita scroll ke bawah yang di data calon karyawan. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Yang pertama, ini yang di urutan 101 itu tingkat performanya, nilai prediksi performanya itu rendah. Kemudian yang nomor 114 dan 115 inilah yang nanti akan kita rekrut karena memiliki nilai prediksi performanya cukup tinggi, yaitu 10. Maka dari itu, jika kita HRD di sebuah perusahaan, setelah melihat data prediksi ini, maka kita akan memilih karyawan dengan nomor urut 114 dan 115. Baik, sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.